Oke, halo semuanya. Jadi di sini lagi di dalam sekre KMPN bersama Kak Farhan. Halo Kak. Oke, sebelumnya makasih Kak udah mau diwawancara. Mungkin perkenalan dari kami atau dari Kakak dulu? Duluan. Oke. Formatnya Terakhir makan ayam geprek kapan? Ayam geprek. Aku dulu ya kali ya. Oh, boleh. Namaku Ahmad Sakif Farhan Inam, dipanggil Farhan. NIM 1362220. Terus apa sih jabatan Ketua Bidang Dirgantaraan? Terakhir makan ayam geprek tadi jam 10 pagi kayaknya. Silakan. Perkenalkan, nama aku Elsa Sianturi, biasa panggil Elsa, NIM-nya 037, terakhir makan geprek kemarin malam. Nama aku Khalil Hafiza Case, biasa dipanggil Ken, NIM-nya 068. Aku terakhir makan geprek kayaknya 3-4 bulan yang lalu. Aku gak terlalu suka geprek soalnya. Halo Kak, nama aku Syafi Naila Aziz, biasa dipanggil Syafi, NIM 030. Terakhir makan ayam geprek kapan ya Kak? Udah nggak inget sih, soalnya kayak ayam goreng sama ayam geprek sama aja nggak sih Kak? Ya, boleh lah. halo Kak, perkenalkan aku Jevon Lee, panggil Jevon atau Jeff aja cukup. NIM aku 005. Aku terakhir kali makan ayam geprek kemarin malam. Kayak aku Putu Radia Diaksa Jalawarimbawa, dipanggil Radia, NIM-nya 032. Terakhir makan ayam geprek kemarin malam di Jemprut. Saya Gilbert Gabriel Wilirangan, biasa dipanggil Gilbert, NIM 035. Terakhir makan ayam geprek seminggu 2 minggu yang lalu, coba ayam geprek 11.000 dekat kos. Itu yang Pojokan Sadikin itu. Yang mana sih? Yang di Cisitu lama. Gak lupa namanya. Posisinya mana? Seberang Warmindo itu loh. Ya, dekat Alpina. Ya. Dan banyak tepungnya sih. Oke. Worth a try. Oke. Tentang aja gak sih? Iya, oke. Halo Kak, aku Hillary Gwen Hartono, biasa dipanggil Hil, NIM-nya 061. Terus terakhir makan geprek kayaknya 1 minggu yang lalu di kantin SBM. Ada emang geprek di SBM? Ada. Berapa? 25? 20. Itu makanan favorit Kakak ya? Enggak sih. Oh enggak. Jadi Siapa tahu. kenapa aku nanya nawarin makan ayam geprek? Karena kosku itu depan Chris Bar. Jadi kayak literally depan Chris Bar gitu loh. Oh yang di belakangnya? Iya. Kos di belakang Chris Bar belakang. Chris Bar di situ Di kan. situ. Kebanyakan ada kosan yang gerbangnya putih. Iya. Nah itu. Jadi kayak aku kayak bingung makan apa tuh tinggal. Yang sebelahnya J House. Bosan Enggak. Chris Bar, J-House. Kan seberangnya. Kan ini Chris Bar, ini rumah-rumah. J House gitu kan. Oh yang sih. Aku hampir mau kos di situ. Oh aku yang bukan yang situ, itu yang sebelahnya berarti yang gerbang hitam. Kalau aku yang putih pas cowok doang. Oke. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan. Ya, Ben. Pak, Kakak kenapa masuk KMPN Kak? Aduh, udah masuk KMPN. Karena ya kalau kata Pio tuh semua mahasiswa S1 itu pasti masuk KMPN sebagai anggota muda. Kenapa aku memilih untuk ikut Sonic jadi Angsus dan kemudian naik ke Angbis? Karena ya yang lain pada gitu juga sih. Karena kayak teman-temanku pada gitu juga dan akhirnya tuh ya udah rame-rame aja seru-seruan. Karena aku tuh pertama kali nganggap KMPN tuh tempat main-main doang gitu. Dan mencoba cari manfaat di KMPN sih. Aku mencoba mengekstrak sebanyak mungkin manfaat dari KMPN gitu. Tapi kayak aku juga sebenarnya bukan orang berhimpun banget. Jadi kayak sebenarnya aku mengekstrak manfaat doang tapi pada saat itu tidak memberi manfaat. Tapi sekarang udah dong. Sekarang ya karena aku merasakan manfaat itu, aku mau menjabat dengan motivasi itu biar orang lain juga merasakan manfaat yang sama. Keren. Ya, mananya. Kan tadi termotivasi manfaat dan ingin memberi manfaat. Sejauh ini
menurut kakak manfaat apa yang paling besar dikontribusikan ke KMPN? Bagi musik KMPN. Aku yang memberikan manfaat ke KMPN nih. Iya. Ya Selain sebenarnya tuh aku merepresentasikan KMPN di beberapa acara. Biasanya kajian sih. Kalau kalian mungkin ikut kelas waktu SKM kan. Nah, ada yang ambil kelas polisi suara kan. Nah, itu kan aku yang isi. Aku jadi wajahnya KMPN lah di beberapa waktu gitu. Terus juga waktu ada kajian sama Himastron aku ikut. Waktu itu kajian sama Arsi aku ikut. Jadi kayak aku membantu kayak apa ya istilahnya ya? Mendirgantarakan ide set. Nah, tapi sebenarnya tuh di saat yang sama aku pun juga dapat manfaatnya karena kan kayak aku jadi belajar mengkaji isu secara dalam, aku belajar berpikir dengan luas dan lain-lain gitu sih. Jadi ya sebenarnya apa ya? Kalau dibilang ya. Jadi ya gitu sih, kayak aku berusaha menjadi muka yang baik bagi KMPN untuk keluar. Terus apa lagi ya manfaatnya? Ya meramaikan sekre. Apalagi ya Mok ya, gue manfaatnya buat KMPN apa Mok? Jadi gue manfaat yang telah gue berikan kepada KMPN selain menjabat satu player ya. Sebenarnya ya itu yang aku bilang ini, sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang berhimpun banget gitu pada awalnya. Jadi kayak ditanya manfaatku apa ya gak ada yang spesial gitu. Kayak ya ikut panit ikut, tapi ikut panit pun juga yang bagian-bagian yang aku minat aja gitu loh. Aku mau nanya, kan sekarang jabat. Sebenarnya pertanyaan sama kayak buat yang kayak kamu, kok kayak pertama struggle adaptasinya pas awal pertama kali menjabat tuh apa, dan kayak rekomendasi nggak kalau misalnya menjabat gitu? Struggle-nya adalah sebenarnya nggak struggle amat sih, karena aku udah kebayang seperti apa jobdesknya. Kabit kedirgantaraan sebelumku adalah kajahimku. Jadi kayak ya aku udah tahu dia kerjanya gimana. Dia sering cerita sama aku. Terus aku juga sering ikut proker dia kalau konfis dapat terus. Jadi ya kalau adaptasi sih enggak. Cuma juga timeline itu cukup berpengaruh. Aku agak bingung masukin prokerku harus taruh kemana aja. Kayak yang harusnya kemarin aku udah nyicil proker, tapi for some reason semester sebelumnya nggak dapet. Makanya nih numpuk di sekarang. Terus kayak hubungan sama eksternal yang misal perusahaan susah dihubungin buat konfis. Terus kayak kita udah ngelakuin kajian sama himpunan lain malah nggak jadi dan lain-lain. Pasti ada struggle-nya di daerah itu sih. Dan aku kan sebenarnya walaupun jobdesk lebih ke arah mengarahkan dan mengawasi, tapi juga aku harus turun langsung kadang-kadang kan ngerasain gimana struggle-nya mereka gitu. Terus kalau rekomen apa enggak ya tergantung minat nggak kalian kedirgantaraan. Kalau minatnya kayak yang lain ya nggak rekomen. Jadi kalau menjabat tuh jangan hanya karena kalian ditawarin, enggak, tapi kalau kalian emang minat beneran aja. Dan aku yakin sebenarnya dengan kalian mengambil jabatan ataupun mengikuti sesuatu hal yang emang kalian pengen, itu akan lebih maksimal gitu. Apa Bar? Mungkin aku mau nanya kan. Nah, tadi udah ngomongin dalam KMPN, buat kakak sendiri di luar KMPN itu ikut apa gitu? Pernah kayak misalnya kepanitiaan atau KM atau apa? Dari bawah dulu deh. Aku tuh TPB tuh logistik wisok. Terus di angkatan jadi formatur waktu itu, formatur ketang. Tingkat 2. Sama panitia Olimpiade Geografi dan Geosains GG-nya FITB aku ikut waktu itu. Tingkat 2 Aksan. Sama fun fact aku join itu ikut KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama ITB. Jadi ketua divisi PSDA di situ. Tapi udah lepas. Sekarang sisa Aksan doang sih. Mungkin aku mau nanya Kak, tantangan kakak dulu dalam berhimpun apa dan bagaimana kakak mengatasi tantangan itu? Tantangan berhimpun tuh aku malas osjur basically. Tapi kayak ya yang lain pada osjur juga. Ada teman akhirnya. Karena dulu tuh aku sempat ngerasain yang susah nyari teman tuh pernah awal-awal TPB tuh. Jadi kayak aku bingung cerita sama siapa, mau
keluar kelas tuh mau makan sama siapa gitu, aku sempat ngerasain gitu. Jadi kayak setelah aku dapat teman, aku kan mulai mencoba menghargai mereka gitu. Jadi gak naik kelas ya aku ikut kelas. Terus kalau tantangan lain ya apa ya? Ya mungkin kayak yang ada event-event yang di saat yang aku malas gitu. Misal aku ada hearing kah atau apakah di momen yang aku mungkin lagi ada kesibukan lain atau apa yang ya udah kayak malas lah jadinya gitu. Kalau kan kau udah ngambil banyak peran dari ITPP. Selama itu apa yang paling kau korbankan? Nah itu, aku ngambil peran itu pasti hitung-hitungan. Aku akan berusaha nyari peran yang kalau aku ambil nggak akan mengorbankan banyak hal. Misal bakal mengorbankan duit banget, aku nggak akan ngambil. Atau mungkin ya aku bakal kekurangan tidur, ya aku berusaha nggak ngambil. Dan apa ya, aku tuh ngambil peran juga sebenarnya lebih karena eksplorasi aja sih. Nah, aku pengen aja. Jadi ya hitung-hitungan dan pengen apa enggak gitu. Jadi kalau tanya pengorbanannya apa, aku ngerasa nggak ngorbanin sesuatu karena emang aku hitung-hitungan banget. Udah masih bisa pulang selama sini itu. Oh, mungkin yang dulu sempat aku korbanin malah aku lupa pernah ngambil peran di P3RI Salman, panitia Ramadan dan Idul Adha lah pokoknya lah. Di situ tuh ternyata tuh aku chaos karena ya ada aksan juga, ada apa gitu. Yang akhirnya si P3RI-nya malah ini yang agak aku korbanin. Iya itu. Apa kalau di aksen tim apa? Aku RP. Oh, RP. Hidup RP. Apa? Mungkin pertanyaan dari aku Kak, dream job Kakak gimana dan apa sebagai apa? Dream job apa ya? Jujur setelah aku kuliah tuh aku malah ngerasa belum punya satu hal spesifik yang aku kejar terus. Kayak misal mungkin dulu aku suka aero gitu sebelum ngerasain kuliah aero, dan aku pengen jadi aerodynamics engineer di Ferrari di F1 gitu. Tapi setelah ngerasain kok kayaknya tapi yang jelas karena aku suka F1, aku pengen kerja di tim F1. Tapi S apanya itu yang aku masih belum tahu. Tapi sekarang nyatanya aku ngerjainnya orbit satelit gitu. Aku TA satelit, KP satelit gitu lah. Iya. Belum lah. Ya walaupun mirip tapi beda metode aja. Ambil data lagi nanti. Kalau Kakak ditawarin kerja F1 atau NASA, pilih mana? F1. Walaupun aku ngerjain satelit tapi sebenarnya I don't know gimana aku suka. Kenapa aku dulu aku tuh tuannya kecemplung anjir. Kecemplung yang nggak sengaja malah jatuh ke satelit, orbit, astronomi dan lain-lain. Aku ngerasanya kecemplung dan aku ya enjoy ya udah, nikmatin aja gitu. Tapi role model ada nggak? Role model ayah sama ibuku. Tapi kalau satu orang siapa ya orang yang inspiratif? Anies Baswedan. Walaupun ngurus Jakarta jelek. Bagus sih. Tidak. Agak anjing, aku hampir tenggelam. Masuk politik nih. Kalau daerah gue bagus sih. Pilih Ya daerah. itulah paling yang aku ngerasa relate sama itu ya Pak Anies. Kalau yang Dirgantara gitu? Dirgantara siapa ya namanya deh? Polilianta, Sebenarnya mungkin lebih ke arah dosen-dosen sini aja sih. Kalau kalian lihat sosok-sosok Dirgantaraan tuh gak usah jauh-jauh sebenarnya. Lihat orang-orang sini tuh udah OP sebenarnya. Nah itu OP. Pak Iksan OP. Abis ini dia nih. Abis ini dia ya. Sekjen BPP. Lo.
Ada lagi? Nomor jadi Rizky, Cok. Aku nanya deh kak, kira-kira ada kepikiran lanjut S2 nggak? Kalau iya di mana dan ngambil apa? Aku fast track sekarang. Kenapa fast track? Karena ngerasa momennya bagus aja. Karena kayak Sastra ngambil AI juga apa ngambil yang lain? aja. Walaupun mungkin S2 di luar tuh sangat menarik dan aku tahu skema beasiswanya, tapi kayak aku ngerasa momennya bagus aja gitu. Lagi seru-serunya di sini, lanjut setahun dapat gelar master, nambah 25 juta. Karena kan UKT-nya kan kayak bayarnya UKT yang sama dengan S1 terus cuma di 2 semester yang akhir kan. Berarti kakak itu ada kan AI ada 2 spesialisasi itu ikut spesialisasi Ambil yang rekayasa. yang rekayasa. Aviasi harus ambil PSA ya? Enggak wajib. Jadi kan wajib DWD. Enggak, tapi kalau mau yang S2. enggak yang spesialisasi Pak, apa aja wajibnya? Iya, semua matkul aviasi, itu Etika. PSA enggak wajib tapi ya. ada PSA ada di bebas tugas kan. SKU. Oh, kalau aviasi berarti kurang berapa SKS ya? Komnak Kan 16 kan. 16 kurangi Edprof. Edprof sama SKU 5. Udah 11, Komnaf 9, RPPU 6. Oh, kalau mau aviasi tinggal 6 lagi. Sebenarnya, tapi kayak enggak malas. Tapi RSD udah full, udah 16. Lebih malah. Kalau overwhelm pelariannya kemana? Kalau apa? Overwhelm pelariannya kemana? Apa ya? Nah, itu pertanyaan bagus karena aku lagi overwhelmed sekarang. Ngobrol. Ya ngobrol apa kayak ya merenung aja sih sebenarnya sih. Kenapa aku overwhelmed? Kayak coba di track back gitu loh. Coba aja gitu. Kalau aku sih dulu beberapa kali ini kalau overwhelmed, aku kayak mencoba menjauhkan diri dari distraksi, kayak gak main HP dulu, gak main laptop, rebahan di kasur, mikir ini awalnya apa sih dari mana gitu. Cuma ya sekarang ini lagi belum work kebetulan. Mungkin harus makan dulu. Semalam bisa makan sih, tapi belum. Enggak sih, yang sekarang nggak overload, gue capek aja sih kayaknya sih. Gara-gara kan aku KP kemarin 2 bulan beneran yang kerja banget kan, terus kayak belum ngerasa belum liburan gitu. Capek aja nih. Spill judul skripsi. Determinasi orbit untuk satelit Leo berbasis data range rate dengan metode extend Kalman filter. Itu kakak yang ngajuin topiknya. Ya, aku yang ngajuin. Karena aku pun KP ngerjain orbit determination juga kan, cuma buat satelitnya geostasioner, terus pakai metode yang berbeda dan base datanya beda. Jadi kayak aku tahu konsepnya, tinggal nyoba ambil data baru, dirapiin datanya, belajar metode baru, selesai. Tapi gak semudah itu sih. Tetap aja pasti ada faktor-faktor gitu. Apa? Terus kakak nyampe. Enggak sih. Pak Aridanto itu kocak. Ya, di kelas kan ngomongnya pelan gitu kan. Tapi aslinya tuh kocak. Kayak apa ya? Mas tadi di kelas gua tidur. Cucu. Ini beberapa depan anjir. Tipikal bapak-bapak gitu loh dia tuh. Paridanto. Jadi kalau Pak Jokes. Iya, Paridanto Jokes Eko. bapak-bapak. Gua telat setengah jam pakai sendal sama kelas tidur Tapi lagi. cuek kan. Tapi kayak ya udah gitu. Gua merasa bersalah tapi aduh ngantuk banget tadi. Sorry. Terus ghosting duanya Pak Javan kan belum ketemu. Ada lah. Gak boleh. Ya. Ya, Pak. Gue cabut. Ngapain ini? Lagi arisan. Ya. Main terus 2 set. Cabut gak? Enggak, main terus. Ayo. Itulah. Next question. Ya beginilah pagi sisi
Balik lagi. Ya sekiranya gini ini TV-nya nyala buat for some reason, kadang Spotify, kadang nobar film atau apa gitu. Terus ya di sini ada yang main kartu, ada yang laptopan, ada yang mabar kadang-kadang. Tidur ada. Kalau kalian masuk saya kira di jam-jam random nemu orang tidur besok. Oh iya. Iya. Di hari random. Jam berapa contohnya? Pagi sih. Ini minggu pagi. Ketemu ini. Sore sampai malam ketemu dia lagi lari. Kalau lagi mau nginep, ini pasti ada. Penghuni. Ya pokoknya masuk aja jam-jam random gitu kan. Buka seret ada orang tidur gitu. Mau nanya bang, Ya. kalau untuk lomba-lomba gitu ada banyak diikuti kah? Terus apa aja? Terus kira-kira apa yang recommended? Nah, Yang membantu CV lah. lomba tuh aku kuliah berkomitmen gak ikut lomba, jujur. Kenapa? Karena udah capek. Aku SD sampai SMA tuh lomba terus. Makanya kayak Respect bang. respect ya. Makanya aku tuh kayak ditawarin tuh sering kayak orang temen-temenku ngajakin ikut mainnya UI kah atau kamu ikut ini guys? Wah, Los gak? enggak. Kita ke Bantai. Yang Fitria ya maksudnya. Iya, gitu ya. Itu yang lolos ya? Nah, Fitria tuh yang masukin ke KPN aku sendiri. Terus tuh ya apa ya? Ya paling riset pun kemarin aku cepet diajakin kan, tapi ya gak tahu, aku waktu itu lagi malas banget. Sampai sekarang pun kalau ikut yang kompetitif gitu, ini males sih. Kecuali ya Aksan pun aku masukkan karena pengen lombanya, pengen belajar aja. Jadi kalau tanya lomba apa, jangan tanya aku. Aku kuliah tobat tidak berlomba karena capek. Aja sih. Ada yang mau bertanya Ada lagi? lagi pertanyaan. Lagi dari tabu apa sekarang? Suka juga gitu. Hated Dari Indonesia. Tapi kalau ini kan seperti itu kebetulan. Sebenarnya aku kalau melihat di yang kiri itu ada playlistnya. Man of Culture itu isinya dangdut. Loud Spectrum itu kayak rock alternatif gitu. Iya. PSCF itu lagu-lagu kemarin aku KP, tempat aku pulang tuh karena waktu aku homesick kemarin, karena aku belum pulang kan, jadi aku homesick. Jadi ya tergantung sih. Nah, ada kuliah 1 SKS nih soal lagu. Lagi sering dengerin Lani, gak tahu kenapa. Lani. Ada kan? Ada. Kenapa? Ya. My Lirik ini isinya EDM Indo. Iya, bawa kopi dulu ya. Terus aduh mana CV-nya. Terus kalau yang ini EDM luar, ini lagu Indo. Terus kalau yang ini lagu nyetir sih, kayak semua lagu aku masukin gitu. Lagu nyetir aja, kayak beneran aku kan kalau mudik gitu kan nyetirnya Banyuwangi gitu kan, jadi kayak 10 jam gitu. Aku nggak perlu ganti list. Gitu. Menarik. Respect. Terus ini akunnya siapa? Akunnya siapa? Kencengan. Itulah. Nah itu juga ada dangdut, ada keroncong. Aneh-aneh lagu Kutu sebenarnya. Semua lagu aku dengerin. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Cukup kesan-pesan aja. Iya, buat menutup kesan-pesan untuk AE24 atau apapun itu deh. Jujur aku belum terlalu kenal sama AE24 ya, karena kalian Sonic aku KP. Terus kayak aku baru mulai kenal kalian sekarang karena Wawan. Tapi ya saranku sih enjoy aja sih di AE. Kayak coba cari apa yang kalian suka, coba mulai explore banyak hal, sama kenali diri kalian sendiri gitu. Ada nggak ya joki 50? Karena mengenali diri sendiri itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan kalian selanjutnya. Oke. Noted. Aku nggak minta kalian jadi diri kendaraan. Enggak. Kenapa? Karena tadi itu kenali diri kalian sendiri. Cari yang kalian suka beneran lah. Jangan maksa jadi diri kendaraan.
Nanti dia bensin baru. Noted. Thank you, Kak. Terima kasih Kak Farhan. Sekarang kita masuk sesi foto.